dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ustazah narasumber kita, di mana materi berikutnya ini adalah penilaian di bidang fasoha. Jadi mohon kepada peserta untuk benar-benar menyimak, benar-benar memahami apa yang disampaikan. Karena insya Allah sesudah penyampaian materi fasoha ini nanti kita akan adakan simulasi uji kompetensi, apakah antum semua bisa menilai, ya, apakah antum semua bisa menjadi dewan hakim di cabang ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada narasumber kita. Ya, terima kasih. Tim mereka datang 12 orang kalau nggak salah. 12 orang. Iya. Nanti ya kita bertanggung jawab kan. Setelah di setel ulang, memang saya ada saran. Bagusnya yang begitu nggak usah di-ban. Gitu. Tadi kan samar. Samar. Dari mana kita tahu samarnya? Ada ikhwanya itu. Ada ikhwanya. Menuju membunyikannya, qaf tadi kurang sempurna. Tapi dia karena ada ikhfa sebelumnya, jadi ini memang samar antara kho dan qaf gitu. Nah yang samar gitu bagusnya memang tidak di-ban. Ada saran seperti itu. Oke, jelas. Dan yang belakang dulu, kaitan, ada kaitannya? Ada kaitan dengan ini. Oke, baik, yang ada kaitannya, silakan. Kasihkan mic-nya dulu. Yang terlewatkan tadi saja, kan terlewatkan. Mic-nya, Maka kan, mic. Bagian tahfiz kan mengurangi. Yang terlewatkan tadi kan berarti kan Dewan Hakim Tahfiz kan mengurangi setengah. Lalu Said tadi ragu disuruhnya ulang. Begitu diulang benar. Nah ini gimana nih saja? Ya, Bapak Ibu, jawaban seluruh pertanyaan itu diambil yang pertama. Ya, termasuk di tafsir Bapak Ibu. Kemarin waktu yang pertemuan nasional yang evaluasi itu, saya memang diminta Pak Kasudit karena saya kemarin sebenarnya ya bukan kebetulan ya. Tadi saya membahasakan kebetulan. Saya di Kaltim kemarin ketua majelis di tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ternyata banyak hal di tafsir itu yang saya temukan yang memang harus dirapikan. Termasuk jawaban dari peserta dan jeda waktu peserta menjawab. Jeda waktu peserta menjawab. Jadi tidak bisa ditunggu sampai lama. Nanti di tafsir akan ada aturannya seperti itu. Termasuk indikator nilai. Sekian itu jawabannya seperti ini dan seterusnya. Di buku yang baru nanti akan ada indikator itu. Nah, jawaban yang diambil itu jawaban yang pertama. Kalau memang Bapak Ibu Hakim Tahfidz yakin bahwa itu salah, ya ambil yang salah. Jawaban pertama yang diambil. Ya. Jadi jawaban ralat itu tidak diambil. Agak galak memang ya. Tapi ini lomba. Masa iya sih dia udah tobat, udah salah, udah tobat diralat dengan yang benar kok. Bukannya innal hasanat yudhibna sayyi'at. Iya, itu kalau dalam hal dosa. Kalau dalam hal lomba enggak bisa. Ya, makanya di fahmil Quran pun tidak ada ralat. Dan Bapak Ibu di tilawah itu kalau peserta jali lalu dia mengulangi bacaannya dan bacaan yang kedua itu benar, maka jalinya tetap dihitung. Kalau dia meralat kemudian jali lagi, itu akan dihitung 2 jali. Iya, aturannya seperti itu. Jadi karena ini lomba, jadi memang kita mengikuti kesepakatan dalam rangka membedakan betul peserta yang memang bacaannya aman dan yang punya salah. Saya rasa nanti di Tuhan itu juga kok gitu ya. Kalau yang innal hasanat yudhibna sayyi'at itu akan berbeda dengan yang sejak awal hasanat terus gitu. Gitu nggak sih Bapak Ibu? Dalam apa namanya? Dalam riwayat seseorang ya Bapak Ibu. Ya, riwayat seseorang. Ada orang yang baik terus nggak pernah salah sama Bapak Ibu. Tapi ada orang yang pernah salah kemudian baik. Kira-kira Bapak Ibu menyamakan atau tidak? Beda lah. Kenapa susah jawabnya? Tergantung orangnya. Iya kan? Jadi kemungkinan besar Bapak Ibu juga akan tetap mengingat itu.
akan mengingat itu, walaupun ada ayat Allah yuhibbul muhsinin. Ya, menghapus, tapi menghapus yang ada bekas dengan yang tidak pernah menghapus, tidak pakai menghapus, karena memang sejak awal betul, kan beda. Ada kesalahan, dihapus, kemudian perbandingannya dengan yang memang tidak ada hapusan, pasti beda. Makanya ya pelajarannya dibuat kita semuanya gitu, yang pernah punya salah ya, tinggal bagaimana serapi mungkin menghapus kesalahan itu, sehingga kalaulah ada bekas ya bekasnya tinggal tipis-tipis gitu. Ini kaitannya dengan keseharian kita Bapak Ibu. Nah, dan itu saya kok semakin ngeri juga ya dengan kecanggihan teknologi kita sekarang. Bapak Ibu, sekarang di HP itu kamera sudah bisa mendata kapan kita foto dan di mana event itu terjadi. Nah, kalau yang dibikin manusia saja bisa begitu, apalagi Tuhan kan? Apalagi kameranya Tuhan. Kalau kamera HP aja bisa begitu, apalagi kameranya Tuhan. Gitu. Jadi satu-satunya cara ya memang membuat pengakuan sebaik-baiknya pengakuan dan berusaha mengganti pengakuan itu dengan sebuah kebaikan. Nah, ini di lomba ya. Jadi tadi itu kalau dia baca kemudian dia ulang, hakim penanya tadi itu untuk meyakinkan saja. Makanya kalau misalnya enggak kalau sudah terlanjur salah gitu, udah biarkan saja. Toh nanti hakim tahfidz punya urusan. Bapak Ibu, biasanya kasus seperti itu untuk menghindari komplain dari kafilah itu pernah saya lakukan waktu STQ 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara. Saya ketua majelis juga di 1 juz 5 juz. Ada peserta yang tidak salah tapi dibel oleh hakim penanya. Langsung selesai dia tampil, saya umumkan bahwa tadi terjadi kesalahan hakim penanya. Kami mohon maaf dan saya pastikan hakim tahfidz tidak mengurangi nilai. Gitu. Ya, artinya Bapak Ibu jangan ragu meminta maaf ketika kesalahan itu terjadi. Itu langsung, jadi peserta turun, saya langsung infokan ke seluruhnya, mohon maaf terjadi kesalahan di hakim penanya, peserta tidak salah tapi dibel. Dan saya pastikan hakim tahfidz tidak mengurangi nilai. Cuma nanti kalau peserta itu nggak salah dibel, kemudian dia menjadi salah gitu, itu masih komplain juga. Tapi kan tadi kalau ngomong nggak dibel kan nggak mungkin. Ada belum tentu juga Bapak Ibu. Ada juga peserta yang dibel, dia nggak salah dibel, kemudian dia baca nggak salah lagi dibel lagi, terus kemudian pesertanya bantah di forum itu, sudah betul itu. Ini kejadian loh Bapak Ibu. Jadi ada salah satu daerah lombanya itu tidak membuka Quran, tapi dibuatkan fotokopi. Jadi Qurannya itu difotokopi. Fotokopi soal satu, fotokopinya ini. Jadi soalnya jadi tebel gitu. Banyak ya. Memang bikin soalnya juga agak rumit, rumitnya minta ampun. Lalu rupanya pembuat soal ini salah menyambung halaman. Peserta bacanya sudah benar. Gitu. Karena nyambung halamannya ini salah. Ini Bapak Ibu bisa pahami ya, kenapa dibuat fotokopian tadi itu, karena hakimnya tidak hafal. Kalau hakimnya hafal kan gak masalah tuh. Itu sampai hakim penanyanya saya pegang tangannya itu Bapak Ibu. Betul, maksudnya jangan dibel, dia sudah betul gitu loh. Pesertanya berani itu, ada peserta yang begitu. Makanya Bapak Ibu waktu melatih, peserta juga dikasih tahu. Biasanya saya suka juga, saya jadikan jebakan dalam pembinaan. Saya kasih pertanyaan yang sama persis ayat itu dengan ayat mana misalnya. Dia paham nggak? Berani nggak dia mengatakan bahwa ayat ini ada 2, ada 3, yang mana gitu? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya pembuat soalnya khilaf, ternyata ada ayat yang sama, dia keluarkan itu dan hakim penanyanya tidak peka, kan bisa saja terjadi. Kalau hakim penanyanya peka, dia langsung lanjutkan sedikit ya, dilanjutkan sedikit. Ya, kalau misalnya hakim penanya tempatnya berdekatan dengan hakim ketua majelis, biasanya kalau saya langsung saya ingatkan, tolong disambung sedikit, tolong dilanjutkan, gitu.
Tapi kan kadang orang kan juga ada melengnya gitu. Meleng itu apa kalau bahasa Medan? Ada error, meleng kosong ya, gitu lah, melengnya gitu. Jadi ada melengnya itu kalau bahasa Medan meleng aja tuh. Meleng itu misalnya harusnya ngeliat ke sini tapi ngeliat ke sono gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi berbagai kasus di lapangan yang itu memperkaya kita Bapak Ibu, sehingga banyak ya, artinya bukan banyak. Ada satu ungkapan, pengalaman adalah guru yang terbaik, itu memang betul. Memang betul. Oke ya, jawab bisa deh. Ada lagi tadi? Oh. Masih ada, yang belakang. Belakang dulu. Ini ada kaitannya tadi ya sama pohon tadi. Oke. Mana nih, depan dulu belakang? Izin saya untuk apa ini supaya jangan ada keraguan, memperkuat kembali lah. Mungkin kawan-kawan juga sudah paham kan masalah khofi yang diakumulasi. Apakah khofi yang diakumulasi ini diakumulasinya itu dalam satu baris atau satu kalimat? Contohnya misalnya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kemudian disambung walladzina yu'minuna, kan khofi. Kemudian diulang, setelah tiba sekali diulang, benar alladzina yu'minuna fil ghaibi. Misal kan sudah dua. Tadi yang pertama itu walladzina Ziyadah. Ziyadah. Iya, tarkul sama. Ziyadah. Walladzina yu'minuna fil ghaibi. Setelah dibel sekali kemudian diulang benar, pada kalimat selanjutnya dibel lagi karena sudah merubah. Berarti sudah dua. Diulang kembali, salahnya seperti pertama tadi. Nah gitu saya. Maksud saya itu apakah dengan beda tempat bel ini, apakah itu dihitung akumulasi atau akumulasi itu pada kalimah yang sama? Ya. Sudah. Mungkin itu sudah semalam saya ketik, ada ragu-ragu sedikit supaya nanti jangan salah pula. Ya. Saya. Sudah. Bapak Ibu, diakumulasi itu bisa kesalahan di tempat yang sama, bisa kesalahan di tempat yang berbeda dengan kasus yang sama, bisa kesalahan di tempat yang berbeda dengan kasus yang berbeda. Tadi yang Ustadz contohkan itu kan berarti kasus yang pertama itu sama dengan kasus yang ketiga. Ziyadatul huruf. Kesalahan yang kedua itu di tempat yang sama tapi tabdil. Masuk Ustaz? Iya. Masuk. Jadi dia diakumulasi sehingga di kesalahan yang ketiganya dia dibel terus dibimbing. Itu berarti Ustaz masih dekat itu karena terjadinya di ayat yang sama. Nah, bisa saja akumulasi ini dilakukan ketika terjadi kesalahan itu di ayat yang berbeda. Di ayat yang berbeda. Misalnya pertama dia salahnya walladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian yang semalam saya contohkan wa bil akhirati hum yuqinun, dia baca tuqinun misalnya. Itu kan ada ayatnya berbeda. Ayatnya berbeda. Ulaika ala hudam mir rabbihim misalnya, dibaca mir rabbikum seumpamanya. Itu kan sudah ayatnya berbeda. Ada yang tabdil, ada tabdil dhamir di sini, ada tabdil huruf, ada tabdil, ada ziyadatul huruf.
Nah, tapi itu diakumulasi. Di kesalahan yang ketiga itu dia di bel lalu dibimbing. Yang harus Bapak Ibu ingat untuk hakim penanya, sebelum membimbing harus di bel dulu ya. Artinya jangan sampai Bapak Ibu berebut bicara atau berebut baca dengan peserta, karena ini sering terjadi. Karena nggak dilakukan bel dulu, hakim menjawab, memberikan jawaban, pesertanya bunyi juga gitu. Ya. Nah, nanti diinfokan bahwa kalau ada bel dari Dewan Hakim itu berarti ada kesalahan. Ya, ada kesalahan, bisa kesalahan yang Anda bisa mengulang langsung, ada kesalahan yang Anda tidak bisa mengulang. Bedakan wakaf yang tidak tepat dengan peserta terhenti membaca karena dia mau tardid misalnya, ya mau tardid. Atau bisa juga peserta itu di tempat tertentu salah, kemudian dibel oleh Dewan Hakim. Jadi kalau itu nggak termasuk al-wakaf kalau tidak. Ya. Kalau dia berhentinya itu karena dipaksa Dewan Hakim, karena dipaksa hakim penanya dia harus berhenti, berarti itu bukan kategori al-wakaf kalau tidak. Tapi dia masuknya adalah ditahfidz. Dia yang harus difahami ya. Nah, saya perlu dicontohkan nggak yang begini ya? Saya kalau nggak salah di slide saya itu saya ambil contoh misalnya, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna shalah. Kalau peserta wakaf di situ menurut Bapak Ibu salah atau tidak ya? Ya. Jadi kalau dia berhenti illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna shalah. Salah apa tidak? Salah. Kalau menurut saya salah. Ya. Harusnya dia berhenti wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Jadi dia bukan tidak melaksanakan sholat, dia melaksanakan sholat, tapi melaksanakan sholatnya itu malas-malasan. Oleh sebab itu, untuk hakim di fasoha ini memang dituntut harus paham makna ayat, nggak bisa nggak. Nah, di sini LPTQ harus hati-hati betul. Memberikan tugas kepada hakim, khususnya penempatan tugas hakim itu harus benar-benar pas. Nah, kalau seandainya misalnya Bapak Ibu diberi tugas fasoha, sementara di majelis itu Bapak Ibu melihat ada orang yang memang lebih ahli menurut Bapak Ibu, secara bahasa dia lebih menguasai, ya sudah tinggal bilang. Dan menurut saya hakim LPTQ juga tidak boleh kaku gitu menempatkan orang, nggak boleh kaku, ini nggak boleh ditukar sama sekali gitu. Karena bisa jadi gini Bapak Ibu, terkadang ada daerah yang mengusulkan hakim itu dia diberi kategorisasi ahli ini, tapi begitu ditempatkan di situ dia mengeluh karena dia merasa tidak bisa. Padahal waktu mengusulkan itu klasifikasinya, kategorisasinya dia bisa ini, bisa itu, bisa tajwid, bisa fasoha, misalnya tahfidz dia bisa ditempatkan di mana saja gitu. Ternyata dia nggak bisa. Nggak bisanya dari mana? Dari kenyataan misalnya. Setelah menilai 1, 2, 3 orang sampai 4 orang itu nilainya selalu beda jauh dengan yang lainnya. Nah, beda jauhnya ini memang terindikasi dia memang tidak paham dalam penilaian. Gitu. Nah, ini masih banyak. Makanya di hakim tilawah sendiri itu yang SDM bisa dikatakan SDM yang banyak itu di bidang lagu, bidang suara. Yang pada umumnya mereka ketika ditempatkan di fasoha itu tidak siap. Ya, makanya Bapak Ibu kalau memang merasa bahwa saya bukan ahlinya di sini, ya sudah nggak apa-apa, ngelapor aja ke LPTQ. Ada yang bahasanya jangan nggak bisa mungkin supaya nggak terlalu mencolok. Saya merasa
ada yang lebih ahli dari saya di bidang ini. Ya. Oleh sebab itu kita sampai saat ini masih menunda ada usulan kesesuaian antara irama variasi atau lagu yang dibawakan dengan makna ayat di tilawah. Ya, ada yang mengusulkan itu. Memang idealnya seperti itu. Tapi kalau itu kita berlakukan, ini bisa dihitung jari Bapak Ibu, hakim tilawah yang paham lagu tapi dia paham makna ayat. Gitu. Karena selama ini kita mencari hakim di fasoha itu sudah susah. Kalau ditambahkan dengan hakim fasoha, hakim lagu yang paham makna ayat itu agak berat. Gitu. Belum lagi nanti ditambah kan pembuat makro itu dia sudah mengukur ayat ini harusnya cukup untuk lagu ini sampai sekian. Gitu. Ternyata nafasnya berbeda, kan jadi bergeser. Menjadi bergeser. Itu persoalannya sehingga sampai sekarang di rumusan yang terbaru pun itu belum dimasukkan dalam buku pedoman. Jadi tadi wala ya'tunas sholata illa wa hum kusala. Jadi wakafnya di situ sekurang-kurangnya. Kalau seumpama nggak cukup sampai situ, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Abi rasuli boleh atau alhamdulillah. Sekurang-kurangnya sampai situ. Ya, baru illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa inna sholata illa wa hum kusala dan seterusnya. Itu tadi contoh. Ya, contoh. Nah, kalau misalnya dia wa bi rasulillah ya'tunas shalah. Terus kemudian dia iktidak seumpamanya. Wa bi rasulihi wa la ya'tunas shalah. Menurut Bapak Ibu bagus apa enggak tidak di situ? Tidak. Nah, yang begitu bisa dua-dua kena dia, wakafnya kena, ibtidanya kena. Ada sebagian yang mengatakan gini, itu kan idtiror karena nafasnya enggak cukup, gitu kan? Idtiror karena nafasnya enggak cukup. Pertanyaan berikutnya yang bisa dibalikkan adalah apakah wakaf idtiror yang ditata dengan baik dengan yang tidak Bapak Ibu samakan sebagai penilai? Pasti tidak. Contohnya tadi itu, kenapa dia tidak wakaf? Kalau memang nggak cukup nafasnya, kenapa nggak? Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Berhenti di situ. Tidak dipaksakan sampai wala ya'tunas shalah. Itu yang saya maksudkan dengan sama-sama idtirornya, tapi satu dia perhatikan dengan baik tempat berhenti yang aman secara makna, dan satu kurang memperhatikan tempat jeda yang aman secara makna. Di situ kepekaan hakim fasoha benar-benar dituntut Bapak Ibu. Sehingga tadi saya katakan semakin kuat pemahaman terhadap makna ayat, semakin kuat rasa bahasa seseorang, maka semakin detail dia memberikan penilaian terkait dengan ahkam waqaf kita. Sama dengan di tajwid tadi itu. Ya, sama dengan di tajwid tadi itu. Oke. Ada ayat lain yang saya ambil contoh juga. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti bi Qur'an. Bisa wakaf di situ? Tidak bisa. Itu kalau tilawah jali Bapak Ibu. Jadi kalau tilawah jali. Kalau yang contoh pertama tadi itu mungkin bisa khafi. Tapi kalau yang ini jali. Karena tuntutan ayat di situ qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Ya. Nah, ini kalau ditafsir kan semuanya khafi. Tapi kalau di tilawah Bapak Ibu, apalagi tilawah dewasa karena makroknya itu langsung, maka yang begini-begini harus diperhatikan betul. Dan seterusnya, itu contoh saja ya, di wakaf tidak ya. Anak-anak kita terkadang waktu dilatih itu dia pas wakafnya, tapi begitu tampil di panggung, ya kalau dia hafalannya nggak aman betul dan wakaf ibtida'nya sudah dikondisikan dari sejak awal, kecenderungannya
kondisi dia waktu di panggung dengan waktu pelatihan itu berbeda, sehingga kalau dia nggak nyampe nafasnya sesuai dengan yang dilatih tadi itu, dia akan mengambil wakaf dan tidak sekenanya. Itu yang harus diwaspadai. Nah, dari yang saya tahu, ya sebatas yang saya tahu, wakaf tidak ini menjadi problem hampir di seluruh provinsi, hampir di seluruh provinsi. Saya nggak tahu kalau di Sumatera Utara mungkin aman, tapi kayaknya enggak. Sampai terakhir kemarin saya memberikan pelatihan ya, termasuknya ya, dan juga waktu di MTQ provinsi, saya sempat juga berdiskusi panjang karena ada penilaian yang berbeda antara saya dengan teman yang lainnya. Setelah diskusikan akhirnya oh iya benar saudara, jadi ini memang nggak aman wakaf di sini. Termasuk di pelatihan peserta yang kemarin juga masih ada catatan-catatan saya terkait dengan wakaf atau tidak. Dan ini kesalahan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Bisa jadi pelatihnya sendiri kadang. Makanya saya kalau di tilawah 1 juz itu suka gatal gitu, kadang gatal telinganya, kesel aja. Jadi pesertanya udah bagus, tampil bagus gitu, tiba-tiba wakafnya tidaknya nggak aman gitu. Kalau anak-anak biasanya begitu tuh, terkecuali kalau dia memang berbeda tampilnya di lapangan dengan waktu dilatih, itu pada umumnya pelatihnya Bapak Ibu. Nah kita bisa bayangkan kalau pelatihnya begitu, gimana peserta yang dilatihnya. Itu ya, jadi artinya itu problem kita semua dan Bapak Ibu, karena memang bahasa Al-Quran ini bukan bahasa kita. Jadi ya tetap terus harus berusaha untuk bisa memahami makna ayat jika Bapak Ibu menginginkan untuk menjadi dewan hakim di bidang ini. Itu mutlak, nggak bisa enggak. Ya, itu mutlak. Saya ambil contoh lagi, misalnya sering juga saya jadikan contoh di tempat lain. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallah. Betul enggak lakukan di situ? Ya. Sekurang-kurangnya ma laka minallahi min wali, sampai situ. Ya. Oke, yang begitu-begitu alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi atau wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Meskipun terkesan kayak kagok gitu. Dan ini banyak yang wakaf amarallahu bihi. Ada lagi yang saya temukan di sana, tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum wa tukhrijuna fariqam. Makamnya di fariqam. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam. Salah. Salah. Gitu ya. Jadi itu memang problem kita bersama Bapak Ibu. Jangan pernah merasa puas terkait ilmu. Jadi kita harus terus berusaha dan terus rajin membaca. Dan memang kelemahan kita Bapak Ibu diantaranya karena kurang rajin membaca. Padahal sebenarnya kalau kita mau membaca, itu ulama-ulama kita dulu itu sudah sangat luar biasa. Ya, menulis dalam buku-buku yang ada itu sudah sangat luar biasa. Itu al-waqaf al-ibtida'iyah. Oke, ada masalah? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman ya? Jadi intinya kalau memang penguasaan bahasanya kurang ya, kalau dilihat ada yang lebih oke ya boleh diusulkan. Dan LPTQ-nya menurut saya jangan terlalu ketat ya Pak Kemarnya ya. Yang kedua, suara lagu dan variasi adalah penilaian tentang keindahan suara, keserasian irama, jumlah lagu, kestabilan tempo bacaan, dan pengaturan nafas. Ini sudah diberikan indikasi contoh kesalahan pada suara lagu dan variasi, misalnya suara kasar, pecah atau parau, sumbang, serak, tanafus, tempo yang tidak stabil. Tempo yang tidak stabil itu pada umumnya anak-anak di akhir, di bagian akhir itu dia lebih cepat temponya dari yang sebelumnya karena nafas, karena dia ngejar nafas. Ini sering terjadi. Tapi ada juga tempo yang tidak stabil itu begini Bapak Ibu. Misalnya tadi, jadi ada lompatan gitu, lompatan. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di
kama amarallahu bi. Jadi itu ada tuh karakter yang begitu. Jadi dia ada lompatan-lompatan di tempat-tempat tertentu itu yang dia memang tetep gitu. Jadi biasanya gitu. Ada yang begitu. Itu termasuk yang tidak stabil. Jadi teman-teman yang bisa lagu saya rasa itu nggak ada masalah. Yang sering jadi pertanyaan di poin ini adalah bagaimana peserta yang membawakan satu lagu bagus, kemudian 3 lagu pas-pas saja atau 2 lagu sedang-sedang saja, mana yang lebih bagus? Menurut Bapak Ibu gimana? Bisa saja satu lagu itu bisa nilainya sama dengan yang membawakan 2 lagu, atau bahkan satu lagu suaranya bisa lebih nilainya lebih tinggi dibandingkan yang 2 lagu jika yang membawakan 2 lagu tadi memang pas-pasan saja. Ya, tapi sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita banyak, makasih Mas, banyak yang membawakan lagu itu 4 soal 4 lagu, apalagi kalau di 15 itu sudah bisa dipastikan 3 soal itu 3 lagu. 3 lagu dan bagus, dan bagus. 3 lagu dan bagus, hampir semuanya. Kalau saya bisa katakan di 1 juz 5 juz itu hampir semuanya seperti itu. Jadi bukan misalnya tajri min nafas umpamanya ya, kan biasanya itu kadang di huruf-huruf yang seperti itu dia nafas itu berarti bukan di tajwid, bukan di tahfidz, nggak ada urusannya sama tahfidz. Tajwid juga nggak ada urusannya, meskipun nanti bisa saja hanya tahtiyah jadi nggak sempurna kan, tapi itu wilayahnya fasahah Bapak Ibu. Ya, jadi tanafus itu wilayahnya fasahah, bukan wilayahnya tajwid. Memang pernah ada pertanyaan begini, bagaimana kalau dia itu misalnya tanafusnya di gunnah atau di ikhfa atau di iklab lah seumpamanya, kan kadang kan anak-anak bisa jadi atau pada saat grogi tanafus itu di mana saja bisa terjadi gitu. Tahtihal itu di mana salahnya? Di suara. Ya, jadi bukan jadi jadi itu dia tadi sudah mewakili ikhfa-nya, tapi pengurangannya di tanafusnya. Jadi jangan di tajwidnya nanti mengurangi, di sininya juga mengurangi. Tapi kalau peserta dia gini, terkadang bisa saja ikhfa-nya temponya kurang atau pengucapan huruf yang tidak sempurna, misalnya hamzahnya kurang, tajri min tahtihal itu kurang apa? Hanya kurang sempurna kan? Nah, Bapak Ibu waktu melatih, kalau kasusnya seperti itu tidak perlu diulang. Kenapa tidak perlu diulang? Kalau dia ulang, dia kena di tajwidnya tadi hanya kurang sempurna. Yang kedua, ketika dia mengulang berarti dia kena tahfidnya ditartib. Ya, makanya waktu memberikan pelatihan, kalau sudah terlanjur terucap tidak sempurna, lanjutkan saja, jangan tartib. Kecenderungannya anak-anak begitu mengucapkan huruf ragu, itu dia yang ragu tadi sudah terbaca, terus dia tartib. Sehingga dia di tajwidnya kena, di tahfidnya kena. Ini yang sering terjadi di lapangan yang saya temukan. Jadi nanti Bapak Ibu waktu melatih, kalau kasusnya seperti itu, memang harus dua-dua kena. Tahtihal, terus kemudian dia tajri min tahta. Kalau dia tidak ada tajri ya, tajri masih ada khilaf kalau tahfidnya tidaknya di tajri ya. Tajri min tahtihal, terus dia ulang. Targetnya kan udah pasti kena. Hakim tahfidz kena, jadi di tahfidz kena, di tajwidnya kena. Ya, disumbang serat tanafus. Nah, ini untuk di sekarang kan yang 10 juz, 20 juz, 30 juz itu tidak mesti yang sudah besar, yang sudah dewasa. Banyak juga yang suaranya belum aman di transisi, itu masuk dalam kategori ini di pengurangannya. Kan transisi juga kan macam-macam tuh. Ada yang masih berat banget, ada yang sudah lumayan, hanya nanti kalau tinggi pecah dan macam-macam. Bapak Ibu pasti yang di penilai bidang suara lagu dan padasi sudah mengenali itu. Yang berikutnya ada tamamul harokat, adalah penilaian tentang ketepatan dan kesempurnaan melafazkan harokat dari fathah, dhamma atau huruf lam. Ini Bapak Ibu ada peserta yang dia kalau bilang fathah itu susah banget.
Bismillah, a'udzu billah, billah, dia billahi. Bisa dibedakan? Billah, beda ya. Yang kedua itu bukan fathah sebenarnya. Kalaupun misalnya dia bilang bahwa itu fathah yang tidak sempurna sebenarnya, dan itu banyak terjadi. Itu taklil sebenarnya. Taklil banget juga enggak, fathah juga enggak gitu. Jadi itu namanya harokat malang tangguh. Harokat malang tangguh. Itu di fathah. Di kasroh juga bisa jadi. Seringnya terjadi di huruf H. Alaihim, itu bacanya bukan alaihim, alaihim. Lahum. Jadi U-nya itu gemuk gitu, bahasa saya gemuk. Coba kamu rampingkan dikit, saya biasanya menggunakan istilah itu. Kasrohnya juga gitu, coba dirampingkan dikit, yang terlalu gemuk. Jadi him bukan him, hum bukan hum. Termasuk di sini yang dicontohkan dalam buku pedoman itu adalah harful lam, pengucapan harful lam. Mimbaini bukan mimbain, bain. Ya, itu yang dimaksudkan oleh ini. Termasuk dalam penilaian ini adalah harokat yang tidak setia. Bahasa saya harokat tidak setia itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada belok ya? Ujungnya belok. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nun gitu. Nun harusnya dia sampai ujung itu nun. Yuqinun gitu, tapi dia enggak gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu beri catatan gimana ujung-ujungnya belok, harokat dhammahnya ujungnya belok gitu aja. Yang tadi ya fathah cenderung taklil, mendekati taklil. Berarti itu. Pernah menemukan yang begitu? Di semut nggak ada? Oh ada. Oh, berarti kalau ada ya sama saja. Di tempat lain juga banyak. Dan ada daerah-daerah tertentu yang memang fathahnya itu untuk menuju A itu beratnya minta ampun. Ya bisa jadi hampir semuanya A itu kayak taklil gitu. Dan untuk melatih itu ternyata Bapak Ibu kalau sudah terbiasa harokatnya begitu, itu untuk melakukan perubahan itu bukan hal yang mudah banyaknya. Ya, itu berat. Oke, itu saja sebenarnya. Kemudian ada tawakuf tam. Tawakuf tam itu apabila peserta tidak menjawab sama sekali atau dia hanya bisa menirukan pertanyaan dari hakim penanya. Itu ya, itu tawakuf tam, dikuranginya 4. Kita coba lihat penilaiannya. Perhitungan dimulai dari angka 25 minimal 9. Setiap kesalahan dikurangi setengah. Penilaian bidang irama lagu variasi maksimal dikurangi 3 poin. Jadi maksimal ya, kalau jelek banget dikurangi 3 poin dari keseluruhan, dari akumulasi. Jadi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 dikurangi maksimal 3. Kesalahan tawakuf tam dikurangi 4 poin untuk setiap pertanyaan. Hasil penilaiannya tinggal dijumlahkan. Ini ada beberapa hal yang terkait. Bapak Ibu, ketentuan penilaian tilawah pada golongan 1 juz dan 5 juz. Ini karena kita bicara di tahfidz dan 1 juz 5 juz itu golongan di cabang hafizul Quran. Penilaiannya sama dengan di golongan anak-anak. Jika peserta 1 juz 5 juz tampil tilawahnya tidak dengan martabat mujawwad, akan nilainya dikurangi 10 poin Bapak Ibu di bidang lagu. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau ada peserta 1 juz 5 juz, waktu tilawah kok dia bacanya murattal, itu berarti nilai lagunya dikurangi 10 poin. 10 kan bidang lagu, jadi tinggal 15 ya. Kemudian ketentuan lagi terkait apabila pertanyaan dianggap tidak jelas, ini kemarin sudah saya singgung, peserta boleh meminta pengulangan sebanyak 1 kali setiap pertanyaan selama belum menjawab ayat yang dibaca. Ini nanti akan kita tambahkan. Dan jika peserta dibimbing, maka bimbingan itu dibacakan hanya 1 kali dan tidak bisa minta diulang. Peserta diberi kesempatan 1 kali saja apabila masih seperti kemarin sudah. Interval nilai hakim di sini masih 2, Bapak Ibu. Penampilan nilai di akhir sesi. Yang tadi kemarin saya singgung ya. Panjang jawaban untuk
30 juz, 10, 20, 30 itu antara 12 sampai 13 baris saja Bapak Ibu. Ya, kalau di tafsir kan ini kan nanti tafsir itu kan sama ya, penilaian tafsir kan Bapak Ibu kan ada juga yang mungkin tugas di tafsir untuk menilai di 3 bidang itu. Karena tafsir sekarang itu hakim tafsirnya dipisah. Kalau dulu kan hakim tafsir itu merangkap fasoha ketika tahfidz. Nah pada prakteknya tidak semua yang paham tafsir itu dia paham betul penilaian tahfidz. Intinya itu saja singkatnya. Sehingga diupayakan bagaimana tahfidznya ini dinilai 3 bidang oleh para profesional di bidang itu dan tafsirnya dinilai oleh itu ya. Atau bisa, dan argumen keduanya ya mengurangi tugas yang bersangkutan supaya tidak merangkap-rangkap ya. Golongan 1 juz menjawab pertanyaan 5-8 baris, tilawahnya 6-7 menit. Biasanya kalau di 1 juz saya menggunakan 6 menit Bapak Ibu. Minimal 3 lagu itu waktunya 6 menit yang saya pakai. Kalau di 5 juz saya menggunakan biasanya 7 menit. Jadi nomor yang waktu yang rendahnya. Cabang tafsir untuk seluruh golongan tafsir maksimal 15 menit. Untuk hafalannya tafsir itu antara 8 sampai 10 baris saja. Nah, ini kemarin ada yang sempat mengusulkan di forum nasional itu, bagaimana kalau soal itu kita kembalikan 5, tapi belum disepakati Bapak Ibu. Karena di internasional kan seluruh negara itu soalnya 5 untuk yang 30 juz. Tidak ada yang kurang dari 5. Kemudian yang berikutnya isyarat bel saya rasa disamakan ya, untuk memulai itu 2, belnya 2. Karena ada yang kebalik, memulai itu belnya 3. Terusnya memulai 2, kopi belnya 1, pindah belnya 3, selesai belnya 4. Dan selesai. Oke, penentuan finalis dan kejuaraan saya rasa tidak ada masalah. Jika terjadi nilai yang sama untuk golongan 1 juz dan 5 juz didasarkan pada nilai bukan nilai tahfidznya Bapak Ibu ya, tapi nilai akumulasi bidang tahfidz. Karena nanti 1 juz 5 juz itu kan ada 2 penilaian, tahfidz, tilawah. Nah, yang tahfidz ini tajwid, fasohah, tahfidz tadi itu kalau dikumpulkan jadi 1, mana yang lebih tinggi dari 2 peserta yang nilainya sama tadi itu? Ya, jadi bukan dilihat tahfidznya saja ya, tapi dilihat akumulasi tahfidz secara keseluruhan, mana yang lebih tinggi. Kalau memang yang lebih tinggi sudah didapatkan, ya sudah nggak ada masalah. Nilai tertinggi bidang hifdzul Quran ya. Untuk golongan 1 juz didasarkan pada nilai tertinggi cabang hifdzul Quran, yaitu akumulasi nilai tahfidz, tajwid dan fasohah. Ini sebenarnya di PowerPoint sudah ada, tapi saya jelaskan jangan sampai terjadi salah paham, karena selama ini masih sering salah paham. Dilihat nilai tahfidznya, padahal harusnya gabungan. Apabila masih tetap sama, maka berdasarkan nilai tertinggi tajwid bidang tilawah. Ya. Setelah itu dicek nilai tajwidnya mana yang lebih tinggi, tajwid tilawah. Apabila masih sama, maka secara berurutan berdasarkan nilai tertinggi tahfidznya, kemudian tajwidnya, kemudian fasohanya pada bidang tahfidz. Kecil kemungkinan Bapak Ibu kalau sampai situ terus masih sama. Kalau ternyata masih sama juga, maka diadakan penampilan ulang. Nah, ini karena dalam buku pedoman 2018, ini kasus 2015 di STQ di Pondok Gede Bapak Ibu, karena waktu itu banyak yang juaranya sama, banyak juara kembar itu. Sementara juara kembar itu kan yang dipersiapkan tidak hanya hadiahnya. Kalau hadiahnya mungkin kalau uang bisa cepat bisa didapat, tapi piala ini bagi peserta juga sangat penting Bapak Ibu. Kalau juara kembar sama-sama juara 1, juara 2, satu ada pialanya, satu nggak ada pialanya kan nggak mungkin. Gitu, sehingga waktu itu dibuat aturan prinsipnya tidak ada juara kembar. Tapi kalau di internasional itu ada, dan teknisnya gini, saya lihat di Dubai itu, mereka kan punya 10 besar, karena kalau Dubai itu 60 peserta yang diundang ke sana itu semuanya dapat hadiah, sekurang-kurangnya 50-60 juta. Jadi dapatnya itu yang datang, semua yang datang itu. Nah, walaupun mereka sudah lolos versi mereka tahap awalnya, sampai di sana itu dites lagi, ada pretest yang kalau menurut mereka tidak layak ditampilkan itu langsung dipulangkan ya Bapak Ibu, nggak akan tampil.
nggak akan tampil, dan itu berlaku karena saya lihat sendiri. Kemudian dari tersisa kemarin waktu saya ke sana itu yang tersisa 57, artinya berarti ada 3 yang langsung pulang. Nah yang 57 itu baca kan, cuma mereka MTQ-nya santai banget, nggak seperti kita. Jadi pagi itu sebelum duhur, yang tampil besok pagi sebelum duhur itu diumumkan itu nanti malam, ditulis di flip chart kayak gini nih, model ini ditulis sesudah besok pagi sebelum jam sekian sampai jam sekian tampil peserta dari mana 1, 2, 3, 4, 5 gitu, 5 peserta aja, nggak banyak-banyak, itu paling banyak 6. Itu kalau di Indonesia kayak gitu ngamuk gitu misalnya. Ya, coba udah diatur gitu rapinya Indonesia itu, kalau ada masalah sedikit aja itu emosinya yang muncul kalau di Indonesia. Makanya aturan MTQ yang paling detail di seluruh dunia itu ya Indonesia Bapak Ibu. Ya. Itu bisa jadi karena memang orangnya disiplin, cenderung rapi gitu, atau bisa memang orangnya saking cerewetnya gitu. Jadi diaturnya harus detail. Tulislah ditulis, dan itu pun ditulis tangan Bapak Ibu, tulis tangan, nggak pakai ketik-ketik gitu. Besok pagi berangkat lomba, itu tampil 3 orang peserta sebelum duhur itu, 3 orang peserta, setelah itu istirahat, makan-makan gitu. Jadi memang dimuliakan betul, makan, istirahat lama, istirahat. Mulai lagi 3 orang lagi duhur, istirahat. Nanti mulai lagi jam 3 atau jam setengah 4 gitu sore, tampil 3 orang, 4 orang, selesai, malam kosong, besok mulai lagi gitu. Ya, jadi memang MTQ santai banget, makanya peserta yang tampil itu harus membaca pertanyaan itu sampai batas akhir yang mereka kehendaki. Nggak ada istilah hamus soal dipotong tengah-tengah, jadi 1 kali, 2 kali udah selesai kayak di Indonesia, nggak ada. Kasih tahu, nanti dia meneruskan lagi sampai batas terakhir dia baca. Makanya tadi diseleksi, yang nggak layak tampil nggak ditampilkan. Gitu ya. Nah mereka juaranya gini. Juara 1 sama main 1 orang, juara 2 itu bisa 2 orang, bisa 3 orang. Kalau juara 2 itu ada 3 orang, atau yang kemarin terjadi, juara 3 itu ada 2 orang, juara 4 itu tidak ada. Juara 4-nya itu tidak ada, langsung juara 5 gitu. Nanti juara 5 berapa orang. Jadi membuat kejuaraannya itu gimana ya? Ya menurut saya sih gimana kehendak mereka dah gitu. Gitu bahasa saya begitu. Iya, jadi nggak pakai harus ini 1 orang, nah kembar itu harus begini nggak. Tapi mereka memang punya juara kembar, tapi ketika juara kembar itu terjadi, yang juara di bawahnya itu nggak ada. Gitu. Kalau kita kan masih ada tuh. Juara 2, juara 1 kembar 2 orang. Nanti juara 2-nya tetap masih ada, juara 3-nya masih ada. Tuh ya. Oke, untuk golongan 10, 20 saya rasa jelas. Jadi ini kalau ada nilai yang sama dengan kriteria yang tadi ketat itu, kita lihat tahapan-tahapannya, ternyata nilainya masih sama, maka ditampilkan ulang. Ketentuan penampilan ulang disepakati di majelis itu. Ya, majelis yang ngatur. Pernah terjadi penampilan orang di sini ulang? Enggak. Kalau saya di DKI pernah Bapak Ibu ngetes 30 juz itu sampai 3 kali tampil. Karena yang diambil cuma 1. Hadiahnya kan lumayan besar, yang diambil cuma 1. Akhirnya di penampilan yang ketiga itu rupanya betul-betul teruji. Yang 1 ini kayaknya nggak sabar, udah deh biarin aja aku juara 2 gitu. Jadi dia hobi 1 dan akhirnya dia menjadi juara 2. Yang 1 konsisten itu, mulus dari awal sampai ketiga kalinya itu dia masih mulus. Untuk cabang tafsir didasarkan nilai tertinggi pada bidang tafsir, lalu tahfidz, lalu tajwid. Ya, agak ngantuk-ngantuk ini ya. Di hakim penanya itu ketentuan di hakim penanya sensitif pendengaran dan gerak tangan. Ini nggak hanya pendengarannya, tapi pendengarannya ini harus diimbangi dengan gerak tangannya. Karena kalau cuma dengar doang, cuma dengar tok, kalau cuma mendengar saja, tangannya tidak bergerak, itu gawat juga. Ya, jadi harus kompak antara pendengaran dengan gerak tangannya. Jika peserta minta diulang pertanyaan, hakim penanya tidak boleh menambah kalimat dari ayat yang sudah dibaca sebelumnya. Ya, karena kalau menambah kalimat, kecuali kalau memang yang dibacakan tadi itu penggalannya sama persis dengan ayat yang lain. Kalau itu sih nggak perlu peserta minta diulang Bapak Ibu.
Kalau tersadar dengan sendirinya, hakim penanya harus segera bilang, mohon maaf saya ulangi. Nah, gitu. Ya, harus segera minta maaf, mohon maaf saya ulangi. Jadi ulangi sebelum peserta menjawab. Secepat mungkin ada ralat untuk diulangi. Ya. Nah, tidak boleh menambah. Jadi ini sama. Nah, di tafsir kita buat juga ketentuannya yang baru seperti itu. Ya, boleh minta diulang. Tadi nggak ada. Kalau di tafsir nggak ada pengulangan pertanyaan. Membimbing dengan martabat murattal. Jadi sama. Kan kadang kan ada tuh yang membimbingnya martabatnya berubah. Dibaca dengan enak aja gitu. Segera mengulangi pertanyaan jika terjadi salah baca dan diawali dengan permohonan maaf. Ini saya masukkan di sini Bapak Ibu sengaja. Itu saya rasa beberapa hal yang terkait dengan tahfidzul Quran, dan ini sudah selesai Bu Ustazah. Monggo kalau ada pertanyaan atau ada masukan-masukan terkait dengan perhakiman musabaqah tahfidzul Quran, Bapak Ibu, mumpung ini ada penyempurnaan buku dan bisa jadi usulan Bapak Ibu dimasukkan dalam buku pedoman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, status berkurangnya nilai itu ketika misalnya peserta waqaf qabih, misalnya innallaha thalithu thalatha misalnya, atau dia